Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah kebutuhan kami. Karena firman-Mu lah yang terus menuntun kami, yang mendewasakan kami, bahkan memberikan kepada kami pengertian Tuhan untuk kami hidup seperti Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan kami boleh datang, kami beribadah. Hati kami bersuka cita karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tapi setiap kami yang hadir Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun dan memberikan kepada kami kebaikan demi kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Rabi dan hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan saja, bukan dari hamba sendiri sebagai manusia yang terbatas. Dan biarlah firman-Mu yang tidak terbatas itu menuntun dan memberikan kami hikmat yang terbaik. Puji nama-Mu kekal sama-sama lama-lamanya. Yang siap terima firman Tuhan dan diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, elah Bapak Ibu Saudara, ini kepuasan nih Bapak Ibu Saudara. Lemes banget jawabannya. Shalom. Nah, itu dong Bapak Ibu. Kan Yesus bangkit kemarin. Masa lemes? Harus semangat, kuat. Baik, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali hadir ke Bandung. Ya Tuhan, udah cukup lama nggak ke Bandung, tapi doa saya tetap yang terbaik buat semua saudara yang ada di Bandung. Terus menjadi gereja yang diberkati, menjadi gereja yang terus berdampak. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat yang belum kenal, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Dedi Kurniawan, saya tinggal di daerah BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Saya mengembalakan di Lipo Karawaci di Taman Permatasari Bapak Ibu Saudara ya. Punya anak dua, yang satu laki-laki usia 28 tahun ini, yang satu usia 21 tahun ini, yang kedua sedang kuliah di Jepang, di Kobe Bapak Ibu Saudara ya, mengambil bisnis internasional, sudah semester 6, tahun depan selesai Bapak Ibu Saudara ya, puji Tuhan. Baik, pagi ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema dari Bapak Gembala adalah gambar diri Bapak Ibu, atau self image ya, gambar diri. Nah, subtema khotbah saya pagi hari ini adalah pemulihan gambar diri. Tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya izin minta maaf Bapak Ibu Saudara kalau beberapa hal waktu yang lalu terjadi viral di TikTok. Senior kami dari Gereja Bethel Indonesia menyatakan satu pernyataan yang salah. Saya katakan yang salah ya, karena dia berkata Yesus itu bukan anak Allah, tapi dia adalah Allah sendiri. Dia bilang begitu ya. Bapak Ibu tahu siapa orangnya? Sekali lagi, pernyataan itu adalah pernyataan yang perlu saya luruskan. Gereja Bethel Indonesia tidak pernah menyangkal Yesus sebagai anak Allah. Predikat anak Allah itu bukan pada saat malaikat datang kepada Maria dan menyatakan kau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan setelah itu dapat predikat sebagai anak Allah. Bukan di situ. Jadi predikat anak Allah itu sudah ada sejak kekekalan. Karena tiga pribadi itu sudah ada sebelum penciptaan. Jadi kalau yang menyangkal pernyataan beliau, beliau mengatakan bahwa Yesus itu Allah sendiri, ya betul. Saya setuju. Tapi kalau dia mengatakan Yesus bukan anak Allah, itu pernyataan yang keliru saudara. Dan itu adalah pernyataan bukan pemahaman daripada Tritunggal, tapi pernyataan daripada ajaran Wanes. Wanes tahu ya, kalau ada pendeta bilang Allah itu satu, pribadinya satu, buah mangga, kulitnya, dagingnya, bijinya, satu mangganya. Nah itu Bapak Ibu. Kan beda, fungsi kulit beda, fungsi daging beda, fungsi biji beda. Kalau saya di rumah, saya sebagai bapak. Kalau hari Minggu, saya sebagai pendeta. Kalau misalkan hari Senin, saya sebagai dosen. Saya satu, iya betul, tapi pribadi orang itu satu. Betul ya? Nah ini ajaran Wanes. Wanes menolak Tritunggal. Saudara, kalau Tritunggal, Allah yang satu dalam tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Ketiganya satu dalam kealahan, tidak terpisahkan, dan setara, tidak ada jabatan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Biasanya kalau Liga Indonesia ada tuh peringkat 1 Persib Bandung, hari ini peringkat 2 Borneo, peringkat 3 Persija. Nah itu beda lagi, beda masing-masing kan. Persija beda, Bandung beda, Borneo beda, saudaraku. Nah kita berbicara tentang Tritunggal, itu ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi maafkan kejadiannya kemarin jadi rame begitu ya, saya pernyataan di Sukalaya kemarin. Tapi oke, hari ini kita nggak bahas soal itu. Ya, jadi ada dua berita rame, kemarin Pak JK, hari ini kemarin sebelumnya Pak Gilbert. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa memang ya itulah Pak Gilbert ya. Saudara, banyak hal-hal yang
beliau ucapkan bersifat kontroversi. Tetapi sekali lagi sinode gereja Bethel bukan oneness. Sinode gereja Bethel adalah Allah Tritunggal, ya. Kami penganut paham Tritunggal, bukan oneness. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran tentang gambar diri. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tanya hari-hari ini, mereka pesimis tentang masa depannya. Waktu ditanya, kamu bagaimana ke depan perjalanan hidup kamu? Apa yang kamu menempuh, apa yang kamu mau capai? Ya, kalau saya sih, ya mengalir aja, begini aja. Jadi banyak orang ragu-ragu, banyak orang nggak pasti, banyak orang juga istilah merasa bahwa ya hidup begini-begini aja. Nah, salah satunya Bapak Ibu Saudara juga terjadi pada banyak anak-anak Tuhan. Waktu ditanya, apa sih panggilan hidupmu? Ya Om ya. Ya. Kalau dari gereja yang sebelah bilang apa? Wah, hidupnya berlimpah-limpah, kaya, makmur dan semuanya. Jasmani itu menekankannya. Karena kesehatan, makmur, kaya raya diberkati itu kebutuhan jasmani. Jadi yang rohani dia tinggalkan, yang jasmani dia naikkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi keliru Bapak Ibu Saudara. Kita yang harus naik yang rohaninya, manusia barunya rohaninya harus naik. Jasmaninya urusan nomor sekian. Jadi jangan kejar-kejar berkat itu. Kalau datang ke gereja kita berharap, wah kita ini nanti diberkati, kita kaya, kita sukses jadi kita punya jabatan yang tinggi dan seterusnya. Tidak seperti itu. Panggilan hidup kita hari ini adalah kita harus mengerti. Nah, banyak orang menyikapinya dengan kesalahan bahwa melihat gambar diri kita saja, mereka sudah merasa bahwa saya hidup ya begini aja, yang penting berbuat baik, yang penting bekerja, yang penting ya punya keluarga, punya keturunan dan seterusnya. Dan banyak orang hari-hari ini pesimis begitu. Nah, saya mau kasih tahu saudara ya, supaya hidup kita selalu dalam mengenal siapa kita dan untuk apa kita hadir di dalam dunia ini. Ya, ada lagu bilang untuk apa aku dilahirkan. Itu perenungan bagus sebenarnya lagu itu. Untuk apa sebenarnya kita dilahirkan dalam dunia ini? Ya, kita tahu ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menciptakan kita. Coba kita buka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ya, yang namanya gambar diri itu apa sebenarnya. Jadi gambar diri itu adalah berbicara tentang apa yang kita yakini dalam diri kita untuk mengenal siapa kita dan kemudian bagaimana cara kita menjalankan kehidupan ini. Itu berkaitan dengan gambar diri. Nah, gambar diri itu banyak yang tentunya mungkin orang luar pakai istilah gambar diri yang rusak. Mungkin saya juga bisa pakai dengan kata yang tidak baik gambar dirinya. Nah, gambar diri yang tidak baik itu berkaitan dengan bagaimana saya menilai diri saya sendiri. Ya. Nah, di luar banyak orang yang punya penilaian terhadap dirinya itu jelek. Kok bisa begitu, Pak? Ya karena dari beberapa faktor. Kalau ditanya, kenapa sih kamu selalu menilai diri kamu itu, ya saya emang gak bisa apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Saya takut gagal. Saya mah udah biasa seperti ini. Hidup saya mah begini aja. Nah, ini saudara, ingat ya, gambar diri yang rusak bisa mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita bertindak. 3 area ini Bapak Ibu Saudara itu bisa mempengaruhi. Begitu. Makanya ini harus kita ubah. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata bahwa berubahlah oleh pembakaran budimu. Supaya apa? Supaya kita punya mindset yang benar. Supaya kita punya pikiran Kristus dalam diri kita. Kalau dunia bilang mindset ya, mindset juga berlaku dalam dunia kekristenan. Tapi yang saya mau kasih tahu supaya kita punya pikiran Kristus. Ya, pikiran yang baik, pikiran yang memahami, yang bisa mengerti. Ya, dalam segala hal kebaikan yang Tuhan berikan. Nah, seringkali banyak orang yang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang terjadi? Waktu kerja gagal, nggak berani untuk mengambil keputusan, ragu-ragu. Di dalam pekerjaan banyak mengalami hambatan, jalan buntu, begitu. Bahkan di dalam pelayanan, saudara pernah nggak ngalamin ketemu orang ketika Pak pelayanan ya, Dek pelayanan, aduh jangan saya Pak, jangan Pak, udah jangan saya mah nggak ada apa-apanya Pak, saya mah bodoh, saya mah nggak bisa. No, Pak Hengki aja loh, Pak Hengki bisa no, iya hebat no, oh saya mah nggak bisa apa-apa. Pernah ketemu orang yang model kayak begini? Pernah ketemu anak muda, kamu pelayanan? Enggak om. Ayo kamu pelayanan, ya apa yang kamu bisa pelayanan? Enggak om. Saya mah dari kampung om, saya mah anak kampung, saya mah nggak bisa apa-apa. Ini orang Bapak Ibu Saudara nggak akan bisa maju kalau nggak ditolong Bapak Ibu Saudara.
masa depannya nggak akan jelas. Makanya ada pelayanan pemulihan gambar diri. Kenapa? Supaya kita bisa memahami bahwa Tuhan ciptakan kita bukan sebagai sebuah produk gagal dengan baik. Berdosa kalau kita menganggap diri kita ini nggak bisa apa-apa. Diri kita ini lemah, orang lain lebih kuat, saya ini lemah begitu. Orang lain lebih pintar, saya bodoh begitu. Dosa di hadapan Tuhan. Saudara pikir nggak berdosa ini? Berdosa kenapa? Karena kita sedang menyatakan penolakan terhadap diri kita bahwa kita diciptakan sebagai manusia hadir di dalam dunia ini dengan kekurangan. Padahal yang menciptakan kita adalah Tuhan yang maha hebat itu. Saudara lihat kitab Kejadian, kita terkagum-kagum membaca kitab Kejadian. Dan ini tidak ditemukan di ajaran Islam. Islam nggak tahu bagaimana penciptaan dalam 6 hari. Tidak diceritakan dalam Al-Quran yang katanya hebat itu tentang konsep tentang manusia, nggak pernah diciptakan. Makanya kalau saudara pelajar di teologi, saudara akan temukan pelajaran teologi sistematika. Dari sistematika 1, 2, sampai 3. Teologi sistematika 1 berbicara tentang Allah Bapa, proper. Teologi tentang anak Allah, kristologi. Kemudian pneumatologi, terus dan terus. Sampai antropologi. Antropologi siapa? Penciptaan tentang manusia. Nah saudara, kita perlu belajar nih tentang memahami tentang diri kita siapa gitu. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, seringkali status sosial itu yang menghambat kita untuk kita merasa bahwa kita ini hilang kepercayaan diri, nggak punya sesuatu yang bisa lebih daripada orang lain, sehingga kita takut berkompetisi. Makanya beberapa orang, saya lihat orang Kristen, pelayanannya bagus Bapak Ibu kadang-kadang, tetapi kenapa karirnya mentok? Kalah bersaing. Yang sholat Jumat jam 11 lewat, udah siap-siap, setengah 12 sudah keluar ke masjid, ya udah sholat, tapi yang Kristen masih begitu-begitu aja. Yang sholat jadi pemimpin di kantornya, yang tidak sholat Bapak Ibu Saudara udah belasan tahun begitu aja jadi staff. Mindset kita harus kita ubah. Kepercayaan diri dalam diri kita ini harus kita ubah. Kenapa? Karena mereka kalah bersaing. Mereka menganggap bahwa saya sudah nggak bisa apa-apa nih. Makanya selalu saya bilang upgrade diri itu penting untuk mengasah kapasitas kemampuan kita. Saya selalu bilang, firman Tuhan berkata, Tuhan buat engkau menjadi kepala bukan ekor. Artinya apa? Tuhan membimbing kita untuk kita naik di atas. Bukan untuk kita turun. Untuk naik ada prosesnya. Tetapi dimulai dengan apa? Dengan kepercayaan diri yang kuat. Kalau saudara nggak punya kepercayaan diri yang kuat, saudara sampai inalilahi juga begitu terus. Gak akan pernah bisa maju, saudara. Makanya saya hari ini mau bilang, anak-anak Tuhan, hari ini kau harus terbang bagai Raja Wali, harus naik ke atas, terbang tinggi. Saudara harus lebih daripada burung yang lain. Kalau burung yang lain takut badai, Raja Wali berani menghadapi badai. Raja Wali bisa terbang tinggi, dia punya panca indera, matanya, penglihatan dia untuk melihat sesuatu yang jauh, yang kecil dari atas itu bisa melihat. Anak ayam, misalkan apa segala macam yang dia bisa makan, dia bisa terkam, dari atas itu sudah bisa lihat. Punya visi yang luas, ketika dia naik terbang tinggi, dia semakin punya visi yang luas. Itu sebabnya saya bilang, anak-anak Tuhan hari ini kau harus mendapatkan satu melayani Tuhan dengan maksimal, termasuk di dalam pekerjaan, supaya kau next level, supaya kau ada di posisi teratas. Itu kau sedang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita cuma menjadi mental, kita bicara soal marketplace, jangan cuma menjadi mental pegawai begitu. Saudara harus mikir dong ke depan, bagaimana caranya saya harus maju. Karena ini saya melayani Tuhan, saya memberi hidup saya buat Tuhan. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita punya gambar diri yang baik, memberi hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini kenapa saya berbicara tentang hal ini. Bapak Gembala, kemarin cukup pilih temanya, saya pilih gambar diri. Kenapa? Karena gambar diri adalah salah satu penghambat untuk kita meraih kesuksesan. Kita nggak bisa sukses kalau kita menilai diri kita ini selalu nggak bisa apa-apa. Sehingga kita kalah bersaing. Orang lain udah 3 tahap, kita masih di level bawah. Begitu. Kita masih di situ-situ aja. Nah, saya nggak mau terjadi pada anak-anak muda Kristen, bahkan juga orang-orang dewasa Kristen. Ayo, untuk Tuhan, kita all out memberi yang terbaik. Kalau hari ini kita sebagai karyawan, ya besok saya akan naik sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin, naik lagi sebagai pemimpin yang tertinggi. Harus begitu, percaya diri. Tunjukkan kapasitas dan kualitas kita. Bukankah yang kita kerjakan ini juga untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan? Yes, buat menyenangkan Tuhan. Tuhan gak pernah ciptakan kita hadir dalam dunia ini untuk menjadi orang malas. Makanya Tuhan mengecam, jangan kau jadi orang malas. Orang malas jangan makan. Repotnya orang Kristen, kali-kali kan berbicara tentang kasih. Jangan dong, kesialan kan kita punya kasih, kan kita harus mengasihi. Kita meracuni orang sekian tahun Bapak Ibu Saudara, akhirnya orangnya terikat dengan kemalasannya. Kita sudah bilang, jalan satu-satunya buat orang malas, jangan kasih dia makan, jangan kasih dia duit.
biar dia berusaha sendiri. Bukan kejam Bapak Ibu Saudara. Kalau kita selalu dikit-dikit ya kasihan dia, kita harus mengasihi. Bukan itu cara mengasihi. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus punya gambar diri ya yang benar Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 ya. Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka apa? Lebih kuat. Ini omongan orang yang gambar dirinya rusak tuh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin, selalu bilang kata tidak mungkin. Di dalam pikiran dia tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin. Dua perkataan itu selalu keluar dalam perkataan, tetapi muncul dari pikiran orang yang gambar dirinya rusak. Ini kisah tentang 12 pengintai. Ketika disuruh oleh Tuhan mengintai pergi, maka Yosua dan Kaleb dan 10 orang lagi, semua 12 pengintai, pergilah mereka mengintai satu negeri yang nanti akan diberikan kepada mereka. Tapi apa yang mereka lihat? Ya, ayat 32, perhatikan saudara, ya. Ayat 32, juga bukan cuma itu. Mereka udah mengeluarkan statement, nggak mungkin. Jawab, 32-nya. Juga mereka menyampaikan kepada siapa? Kepada orang Israel. Berarti ini begitu banyak orang, bukan kepada satu orang, bukan kepada raja, bukan kepada Yosua, bukan, tetapi kepada semua orang Israel. Kabar apa? Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dilebih-lebihkan kan? Dilebih-lebihkan. Ada orang kanibal di sana. Ada orang yang nanti bisa makan daging kita nih. Yang akan bukan cuma membunuh kita, tapi menyiksa kita dan memotong-motong kita, memutilasi kita, kemudian daging kita akan dimakan oleh dia. Coba saudara lihat. Mindsetnya, cara konsep dia berpikir itu udah ngaco benar, ya. Coba. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Berita bohong kan? Berita bohong. Bikin orang takut gak? Bikin orang takut. Supaya apa? Jangan pergi, jangan nyerang. Udah kita di sini aja kita. Makanya itu dia sebabnya. Orang tidak bisa maju, orang tidak sukses. Kenapa? Karena konsep berpikirnya keliru. 33, coba lihat. Ayat 33. Juga katanya kami lihat di sana apa? Orang-orang raksasa yang enak berasal dari orang-orang raksasa. Orang-orang raksasa orang enak, nama orang enak itu nama keturunan ya, nama satu cadang, nama satu suku ya. Berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti apa? Lebih-lebihkan lagi. Sebesar belalang apa sih Bapak Ibu? Maaf, ini cuma satu telunjuk sebesar belalang kan? Dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba lihat. Pesimis. Omongan yang negatif. Tidak ada omongan yang positif. Saudara lihat. Sehingga apa yang terjadi? Ini bisa gagal kan? Bisa gagal. Bisa nggak bangsa Israel akhirnya maju kemudian mendapatkan tanah impian yang dijanjikan oleh Allah? Bisa. Bisa nggak orang gagal menemukan destininya? Ketika Tuhan bilang, aku akan memberikan. Tuhan bilang, aku akan memberikan. Aku akan menyertaimu. Tetapi dia bilang, nggak bisa. Jangan. Berat. Bapak Ibu, gereja ada orang model kayak begini, gak akan pernah bisa maju ke gereja. Gembala sidang punya model kayak begini nih Bapak Ibu. Sampai Yesus datang, gak akan pernah maju. Kalau selalu bilang gak mungkin, gak bisa, gak mungkin. Di sini aja jangan, di sini aja enak. Gak usah kita maju, capek, buang waktu, belum tentu, belum pasti. Tuhan suruh dia pergi, jalan, perintahkan, intai. Coba. Dia menggunakan logika, udah gitu logikanya cetek. Jangan perang mati, kita mah pasti kalah. Sekarang kan Persib Bandung lagi kuat-kuat ini Bapak Ibu ya. Hat-trick ini kemungkinan. Saya jagoin Persib untuk Liga Indonesia. Walaupun saya Jakarta, Persija. Saya jagoin dia nih, kayaknya dia juara 3 kali berturut-turut Liga Indonesia, hebat prestasinya. Sekian puluh pertandingan main baru 3 kali kalah. Wah, hebat. Banyak orang bilang, wah kalau orang menghadapi Persib udah gemetar duluan, udah kalah sebelum bertanding. Nanti lawan Bali United nanti malam. Ada yang suka bola gak sini? Gak bola. Persib lawan Bali United. Kemungkinan Persib bisa menang malam ini. Kemungkinan, tapi namanya bola kita nggak bisa prediksikan pasti. Ya bisa menang. Ya banyak orang berusaha untuk menjegal dia. Kenapa mereka bisa bertanding, fighting spiritnya begitu kuat?
mindset. Apakah pemain-pemain klub-klub lain nggak ada pemain yang hebat? Pelatihnya nggak hebat-hebat? Pelatihnya hebat-hebat. Mantan pelatih-pelatih yang memimpin klub-klub sebelumnya juara kok. Apakah Persija nggak bagus pemainnya? Bagus. Borneo nggak bagus? Bagus pemainnya. Tapi saudara, kenapa dia bisa maju? Lihat, dia punya pikiran yang positif. Selalu melihat sebelum bertanding atau sesudah bertanding, sikap terus maju, pantang mundur. Kadang-kadang kita mesti belajar dari klub sepak bola, Bapak Ibu Saudara. Untuk dia bisa berprestasi nih, tinggal beberapa pertandingan lagi, all out, punya spirit yang kuat, berpikir positif, semangat juang yang tinggi. Kalau saudara kebiasaan main catur, ya, minum kopi, singkong rebus di pos ondak setiap hari begitu terus, Bapak Ibu Saudara, hancurlah dunia persilatan, hancur dah, gak akan pernah bisa maju. Nah, kita belajar cuma Yosua dan Kaleb dari 12 itu cuma 2 yang pikiran bagus, yang mantap. Kenapa? Dia memandang setiap persoalan. Dia memandang tantangan ke depan bukan dari kacamata skillnya dia, bukan kemampuannya, bukan kesombongannya dia. Karena kekuatan manusia bisa saja Bapak Ibu Saudara kita salah, kita meleset. Nah, tapi dari mana? Yosua bisa punya pandangan yang positif. Yosua bisa mengatakan kita maju terus, kita pasti menang. Belum bertanding, belum bertempur, dia udah bilang kita pasti menang. Karena iman. Karena dia melangkah, dia melihat dari kacamata iman, bukan dari kacamata manusia. Makanya hari ini kita mesti belajar. Jangan karena kita orang yang sekarang hari-hari ini nih Bapak Ibu Saudara, jemaat waktu itu cerita, si ibu itu kenapa nggak datang gereja lagi? Pak, kayaknya dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Loh, justru waktu menenangkan diri itu waktu dia datang kepada Tuhan semakin rajin. Kemana dia? Iya Pak, jadi sebenarnya saya nggak enak ngomong. Ini fitnah bukan Pak ya? Bukan fitnah, kalau fitnah lu jagain orang gitu. Ya tapi kalau kita ntar saya ngomongin orang ntar. Enggak, kenapa? Kan kamu yang paling tahu. Iya, dia cerita sama saya Pak. Saudara tahu anaknya ngapain? Anaknya minta handphone yang paling mahal. Kalau papanya punya uang, mamanya punya uang, it's okay, lain perkara Pak Bu. Lo mau beli pabrik-pabriknya tuh handphone juga nggak apa-apa. Ya khusus buat lo aja jualnya, gitu, nggak masalah. Nah saudara, ini orang tuanya terbatas ekonominya. Anaknya minta yang terbaik, handphone yang bagus, iPhone berapa itu tuh? Yang sekarang iPhone berapa itu? Saya nggak tahu, saya biasa pakai Samsung. Itu juga nggak ganti tuh. Nanti sampai Tuhan Yesus datang baru ganti kali itu ya. Saya nggak, gambar diri saya tidak ditentukan oleh handphone. Ada apa yang saya pakai. Saudara, tahu akhirnya mama papanya bersusah payah pinjam sana pinjam sini. Apa yang terjadi? Anaknya enak, bangga, seneng, bahagia. Mama papanya menderita karena ditagih di proyek pinjaman online. Untuk apa? Untuk beli handphone. Generasi Gen Z hari ini. Oh, dengan baik. Citra dirimu tidak ditentukan, gambar dirimu itu tidak ditentukan dari apa yang kau pakai, kau jalani setiap hari. Kau pakai Vivo Y17 juga saudara hari ini. Asal you bisa WA, bisa tapi you tidak ngerepotin orang tuamu, tidak menyiksa orang tuamu. You pakai itu, pakailah itu. Saudara, jangan paksakan itu. Beberapa orang bilang, saya mau tapi gereja harus mewah. Di mana ayat Alkitab yang menulis kalau saudara datang ke rumah Tuhan harus mewah? Saudara harus pakai perhiasan emas yang sekarang hampir 3 juta per 1 gram. Saudara pakai 100 gram, anting beda, yang di kalung beda, yang di tangan 12, seperti 12 pengintai gerangnya. Saudara pakai gelang kaki, kalau perempuan jaga, laki dijaga pakai gelang kaki. Ya kan, kalau ada aneh-aneh juga itu, saudara. Nah saudara, semua yang kita pakai harus branded untuk rumah Tuhan? Kan enggak. Ya kalau saudara punya untuk hal itu mau pakai silakan, nggak salah juga. Tapi kalau maksa, kita berpikir, dengan saya pakai sesuatu yang mewah, yang branded, saya diterima nih oleh banyak orang. Oh, saya disukai nih, saya diajak ngomong nih oleh Bapak Gembala. Oh, saya disambut sama diaken. Oh, saya disambut sama semua orang. Maka saya harus tampil mewah. Tapi sebenarnya kekuatan kita tidak di situ. Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara, orang punya gambar sendiri yang salah dalam hal ini. Jadi seringkali bertindak mengambil keputusan salah. Bapak Ibu nggak perlu seperti itu. Jadi kita harus punya penilaian terhadap diri kita yang selalu positif.
Jujur nih Bapak Ibu, saya bukan nyombong. Please, bukan nyombong. Tidak sombong, tapi berbicara tentang saya memandang siapa diri saya. Bapak Ibu Saudara, saya kan sering sekali kumpul, bahkan di kafe ketika mereka pakai baju dinas atau tidak baju dinas. Bapak Ibu, saya kalau kumpul nih, kalau di TNI yang ada di Buahan Serpong, itu pos yang jaga itu 6. Saudara, saya kalau masuk ke sana Bapak Ibu Saudara, saya sipir, mereka berdiri kasih hormat. Komandannya kapten nih, yang komandan jaganya, Kapten Dedi namanya, sama dengan saya, orang Bandung juga. Begini nih Bapak Ibu. Kapten nih Bapak Ibu begini nih. Saudara tahu kenapa dia begini? Karena saya kumpul dengan dari yang bintang 1 sampai bintang 4, di Kodiklat paling tinggi bintang 3. Mantan Danjen Kopassus, Masuni, kalau saudara cari namanya Masuni, itu mantan komandan Kodiklat. Dari zaman saat dia, saya sudah ke sana. Saudara, kalau kita lagi ada acara sepedahan, apa, saya datang karena ada bos yang kenalin saya, bos yang kasih tempat kami beribadah. Dia temennya memang pejabat-pejabat. Dia bawa ke saya. Apa saya minder? Enggak Pak. Enggak Pak. Bapak aja dah, saya di sini dah. Udah dah, saya mah di sini dah, di pinggir empang aja dah. Bapak masuk aja ke kantornya dia. Saudara, enggak ada begitu. Kenapa? Lu boleh bintang. Saya juga sama. Oh, saya anak raja nih. Selalu saya berpikiran saya anak raja di atas segala raja. Itu menempatkan diri saya, menilai diri saya itu gak kalah dari kamu. Saya ini anak raja dari segala raja. Yesus siapa yang bisa nandingin Yesus? Nggak bisa nandingin. Dan kita anaknya. Dan saya datang ke tempat mereka itu, Bapak Ibu sorry, kalau kita ngobrol di pinggiran danau dekat Kodiklat itu ajudan-ajudannya pada mantel ini, mantel itu, makanan aja kacang hijau, bubur apa itu diantar itu. Ya bintang Bapak Ibu sedang. Dari bintang 1 sampai bintang 3 di situ. Ini kalau saya sebutin Bapak Ibu kenal nggak jenderal-jenderal ini, Eko Magiono, Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin dari Polri juga mantan Kapolda Kaltara, Bapak Hari. Ya. Ajak lagi Komjen Agung, Bapak Ibu mantan Kapolda Sumatera Utara yang pensiun dengan Komjen. Mereka baik-baik, mereka hormat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka tahu saya ini pendeta. Wah, hormat banget sama pendeta. Saudara, beberapa orang kolonel yang saya doakan, termasuk Pak Hendy Setiawan, Brigjen TNI Purnawirawan Hendy Setiawan, orang Bandung juga nih Bapak Ibu Saudara. 6 bulan sebelum naik pangkat, saya doakan Tuhan berikan promosi jabatan yang terbaik. Sebelum dia pensiun, Bapak Ibu, kurang lebih pensiun sekitar 8 bulan kemudian, masih bisa naik pangkat bintang 1, Bapak Ibu Saudara. Ketemu, salam, hormat luar biasa. Saya kok ketemu di Bapak Ibu ya, itu adu jidat kan, kepala tuh, salamnya. Kalau sama kalau utara, nih kening sama kening. Sampai dengan hari ini anak-anak Tuhan juga, Ferdinand Rolling bintang 2, Angkatan Udara Bapak Ibu, banyak jenderal-jenderal yang lain. Ini bukan sombong, tapi maksud saya begini, waktu saya duduk dengan mereka Bapak Ibu Saudara, mereka menyambut baik, mereka juga menghargai kita Bapak Ibu. Kenapa kita udah ketakutan duluan begitu? Aduh, gue malah susah. Ya ini malah pejabat tinggi, udah kita mundur dikit, TPL menjamin, gitu. Jangan Bapak Ibu Saudara, oh kita nih anak raja. Ketika kita ada di tempat yang dia disambut oleh dia, mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan pernah menilai diri kita ini rendah. Bahkan di antara mereka, Bambang Sutrisno ya, pensiunan Mayor Jenderal Marinir, Bapak Ibu, itu yang ketua MKD sekarang. Waduh, kalau Bapak Ibu udah kenal boleh tanya, Pak Pendeta Dedi. Waduh Bapak Ibu Saudara, begitu dekat banget. Kolonel aja nih Bapak Ibu, itu gak berani deketin mejanya dia, kolonel tuh Bapak Ibu. Kalau dipanggil baru, jauh kolonel. Ada perwira tinggi semua. Apa yang kalian mau ngobrolin? Kadang-kadang mau tugas, Pak, saya mau tugas mau ke Rusia, mau cari drone, kata dia. Doain ya Pak, doain. Lihat tuh Bapak Ibu Saudara. Coba kalau saya kayak dulu, anak janda susah, ya, papa saya hidupnya nggak benar, hidup miskin dan seterusnya, apa saya bisa seperti itu? Nggak bisa. Saya keluar dari kebodohan gambar diri yang besar. Saya melihat bahwa kemuliaan Tuhan atas saya, bahwa saya sebagai anak Allah, saya harus berdiri sama sejajar, sama tinggi. Prinsip itu tuh mengajarkan kepada kita bahwa semua kita diciptakan Tuhan dan kelebihan dengan fungsi tugas masing-masing. Dan dalam tugas ya ada atasan, ada bawahan. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai kita itu tadi merasa diri kita ini rendah, negatif dan seterusnya. Nah, apa sih penyebabnya orang bisa mengalami gambar diri yang rusak? Biasanya bisa berpengaruh dari didikan keluarga. Orang tua baru keras. Atau orang tua yang suka beda-bedain anak. Yang satu anaknya baik,
bagus. Wah hebat, anak mama pinter. Wah ini mah anak mama ini yang pasti berhasil, ini sukses dan seterusnya. Yang satu lagi, nggak pernah dipuji-puji, nggak pernah dihargai. Apalagi kalau nilainya jelek, wah habis. Gitu. Coba ini kan tadi dibilang, woi anak mama yang pinter hebat, anak mama yang pinter. Mamanya berarti pinter kan? Kalau anaknya pinter, anak mama yang pinter. Coba kalau anak yang satu, dia nggak ngomong tuh, ih anak mama yang blow on. Kenapa? Karena waktu dia ngomong, anak mama yang blow on bukan anaknya, mamah yang blow on. Karena anak mama yang blow on. Tapi apakah itu Bapak Ibu tidak menyebabkan sesuatu gak kepada diri anaknya? Menyebabkan sesuatu. Anak bukan cuma terluka. Anak akan merekam peristiwa itu di dalam otaknya dia. Alam bawah sadar dia akan menyimpan memori itu. Satu kali dia bilang, saya anak bodoh, saya gak bisa apa-apa. Lu mah gak bisa hidup kalau lu gak lahir dari keluarga papa. Coba lihat. Akhirnya anak ini gak bisa berkembang. Hati-hati orang tua juga menggunakan perkataan. Di balik perkataan itu ada perkataan kutuk. Yang sebenarnya anak kita, masa depannya, di tangan kita harus kita ngomong anak yang diberkati, anak yang berhasil dan seterusnya. Kita bilang anak yang gak pernah berhasil. Kita kutuk itu sebenarnya terjadi, tanpa sadar. Anak yang dibilang ini bawa hoki, ini anak saya yang pertama. Anak yang kedua gak bawa hoki. Anak yang kedua bawa hoki, anak yang pertama gak bawa hoki. Kenapa? Wah, waktunya anak yang pertama, saya hidup susah, tinggal di kontrakan, ya kebanjiran, ya semua binatang keluar di sana, binatang melata, semuanya dengan keponakan-keponakannya keluar di banjir itu. Hidup menderita, kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi waktu saya lahir punya anak yang kedua, maju, gaji gede 300 juta sebulan. Wah bisa beli villa, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli. Ini anak bawa hoki nih. Nah, saudara, menyakiti anak pertama, menyakiti. Ini banyak terjadi di kalangan keluarga Tionghoa yang selalu begitu. Ini anak hoki, anak emas. Ada salah juga, nggak ada salahnya dah. Sama Rasul Paulus beda-beda tipis. Ini anak nomor 2. Beda-beda tipis, selalu benar. Begitu. Kalau 12 kan berarti kan sama dengan Tuhan Yesus, maha benar ya. Saudara. Ini selalu di alam semuanya, pokoknya nggak ada salah, pokoknya dipuji-puji. Punya anak 3 yang dipuji cuma dia doang, satu seperti anak tunggal. Saudara, lama-lama di anak yang kedua atau yang satu, dia akan mengalami gambar diri yang rusak. Satu kali dia bilang, saya udah gak bisa apa-apa, udah gak punya kepercayaan diri. Kamu kerja dong apa? Enggak, saya kerja, saya takut kerja, saya takut dimarahin orang, saya takut gagal, saya gak bisa apa-apa. Coba, siapa yang meracuni anak kita sebenarnya kalau bukan orang tua? Kuliah juga begitu. Kadang-kadang kita kan juga begitu. Anak-anak zaman sekarang suka pilih-pilih teman. Wah, kalau yang naik motor mah bukan teman kita dah. Jangan. Kalau yang naik Grab mah udahlah, dia main mas satpam aja. Kalau yang punya mobil kumpulin sama yang punya mobil. Padahal teman sekelas. Saudara, dibeda-bedakan bisa. Bahkan bukan cuma dibeda-bedakan, dibully. Korban bulian bisa membuat gambar diri orang tersebut rusak. Kasihan, itu sama juga Bapak Ibu Saudara, ini namanya pembunuhan karakter. Seringkali akhirnya menghancurkan masa depan orang lain. Rumah jelek, pendek, hidung pesek lagi, gak bisa apa-apa rumah. Nih gue nih, hebat, kulit putih, orang kaya. Coba Bapak Ibu, saya mau bilang, kita kembali melihat bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Inti khotbah hari ini, coba saudara lihat, Kejadian pasal 1 ayat 27. Ya, bagaimana caranya kita memulihkan gambar diri yang rusak hari ini? Coba kita belajar. Yang pertama, saudara, Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27. Poin pertama adalah menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Ya. Maka Allah menciptakan siapa? Laki-laki itu, Adam. Yang pertama, manusia itu kepada buat laki-laki sebutannya, ya. Menurut gambarnya. Menurut gambar siapa? Allah. Saudara, menurut gambar Allah itu apa? Terjemahannya Imago Dei. Saudara boleh kagum lihat bintang, lihat gunung. Saudara boleh bangga lihat gunung Tangkuban Perahu datar kalau cuacanya bagus. Tapi saudara lihat, ciptaan yang paling hebat itu adalah manusia. Gunung tidak bisa berpikir. Yang ciptaan paling berbeda Tuhan ciptakan adalah kita nih. Diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Perempuan juga menjadi manusia diciptakan. Karena diambil dari manusia, bukan diambil dari gajah, bukan.
Maka mereka juga membuat manusia. Disebutkan di sini, diciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara lihat ada gambaran kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kenapa seringkali kita membantah dan kita mengatakan saya nggak bisa, maaf saya nggak ganteng, maaf saya tidak tinggi, maaf saya tidak punya pendidikan yang tinggi, maaf saya dari kampung, maaf saya bukan orang yang sukses, maaf orang tua saya petani, maaf orang tua saya buruh penghasilan rendah. Kemudian kita ganggu hidup rendah seperti itu. Anak yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, dia juga akan mentok, gak akan pernah bisa berhasil. Saya kagum melihat di beberapa universitas negeri yang bapaknya tukang beca, maaf, saya tidak melecehkan kualitas tukang beca. Dia pejuang yang hebat seorang bapak, membesarkan anaknya. Anaknya masuk ke perguruan tinggi. Dia tidak diantar mobil Alphard. Bapaknya statusnya bukan pengusaha besar, bukan konglomerat, tapi dia bisa masuk ke universitas negeri yang hebat. Bukan cuma itu, nilainya kumlot. Jadi kumlot itu bukan monopoli orang kaya Bapak Ibu Saudara. Juga kumlot itu bukan monopoli orang Kristen yang melayani di gereja, bukan. Tetapi kepada siapapun Bapak Ibu Saudara yang memahami, yang mengerti tentang tujuan hidupnya, saya bisa. Saya sama seperti dia. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara berhasil. Kampus kasih gelar, kasih bonus, lanjutkan beasiswa ke S2, kasih karena prestasinya. Bisa. Kenapa bisa demikian? Karena dia punya mindset dan gambar diri yang bagus. Kasihan orang tua kita Bapak Ibu. Ini saya ngomong buat anak muda. Kalau kita gak punya semangat menjalani hidup ini, ya udahlah saya nanti mau bekerja jadi karyawan aja lah, gaji pas-pasan, ya udahlah bagaimana caranya. Gak boleh begitu. Saudara harus berjuang hari ini. Saya harus sukses untuk Tuhan dan keluarga. Saya harus sukses untuk Tuhan dan keluarga. Tapi dengan cara benar, jangan korupsi. Jangan makan duit orang. Jangan jalan-jalan yang gak benar. Saudara pengen cepat kaya gitu. Jangan. Saudara ikutin aja caranya Tuhan. Tapi saudara harus berjuang keras. Saudara harus betul-betul. Saya hidup harus untuk membahagiakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan juga membahagiakan orang tua saya. Itu dong, berjuang dong, bisa. Masa saudara kalah? Saudara ini sedang berjuang buat mama saya, seakan-akan saudara sedang berperang di medan perang antara hidup dan mati. Kalau saya nggak bisa lolos, maka orang tua saya mati. Saya harus lolos supaya orang tua saya tetap hidup. Harusnya begitu, pakai prinsip itu. Jangan bilang, kampung Pak, kalau di kampung saya telepon harus naik ke atas pohon kedong-dong dulu Pak, dapat sinyal. Kalau misalkan teleponnya setengah jam, di atas pohon kedong-dong setengah jam. Dari mendung sampai hujan lagi saya di atas, pakai kelelawar. Terus kita pesimis hidup menjalani kehidupan ini. Nggak ada istilah begitu Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Keluar, kita diciptakan Tuhan segambar. Tuhan ciptakan kita dengan tangannya. Dia tidak berfirman, jadi. 5 hari itu jadi semua. Ada urutannya. Kronos. Urutan waktunya Tuhan ciptakan. Hari pertama, kedua, ketiga, hari ke-6 dia tutup dengan penciptaan yang paling mulia. Siapa itu? Manusia. Makanya kita diberikan akal budi, kepintaran, hikmat, dan seterusnya. Nah, kita harus lihat itu ada pada dalam diri kita, Pak, Saudara. Jadi jangan selalu kita mengecilkan potensi dalam diri kita. Selalu menganggap diri kita remeh. Hidup ini perjuangan, yes, betul. Setiap kita bukan orang yang Tuhan ciptakan dengan kebodohan. Setiap kita sama. Saudara juga harus berjuang. Saya pasti bisa sukses. Saya pasti bisa pintar. Saya pasti bisa begini. Pasti bisa. Selama kita tetap satu kuncinya. Tetap selalu berharap sama Tuhan. Karena usaha tanpa berharap sama Tuhan juga akan sia-sia. Jadi usaha dan tetap terus berharap sama Tuhan. Saudara pasti bisa. Ya. Jangan selalu bilang mulai hari ini, saya nggak bisa apa-apa. Aduh, saya mah dari kampung, begini, begitu. Nggak bisa. Nggak ada istilah itu. Keluar lagi. Ya. Itu yang pertama. Ya, dalam hal ini apa? Saudara diciptakan sebagai ciptaan yang tertinggi dan mulia. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya pemulihan gambar diri itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah, saudara, Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Ya, poin kedua adalah Allah membentuk kita dengan dahsyat ajaib. Lihat, Tuhan membentuk kita dengan dahsyat dan ajaib. Ya. Satu hal yang hebat dengan kehebatannya Tuhan. Dia ciptakan kita. Artinya dia titipkan kehebatannya itu pada kita. Aku apa bersyukur kepadamu, kepada siapa? Kepada Tuhan. Aku nih.
Ya, siapa? Pemazmur. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bagaimana kita diciptakan dari ratusan ribu sel sperma dari seorang pria. Kemudian dari 400 ribuan kurang lebih sel sperma itu, hanya satu yang bisa berhasil lolos dari 400 ribu. Dalam perjalanannya Bapak Ibu menuju ke satu titik ya, yang namanya dengan tuba parobi ya, kalau nggak salah Bapak Ibu sudah, atau indung telur ya. Itu kan sering terjadi makan-memakan. Makan-memakan makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, saudara, tapi hanya satu yang menang. Yang paling kuat. Yang paling kuat itu akhirnya yang bersatu dengan indung telur dan kemudian menghasilkan pembuahan dan terjadilah janin di sana. Bayangkan dari 400 ribu sel, satu menang. Yang menang siapa? Yang kita hari ini ada dalam ruangan ini. Saya, Dowidan. Saudara, Dowidan. Pemenangnya. Berarti saudara diciptakan Tuhan, diizinkan Tuhan secara proses ajaib lewat pembuahan selama 9 bulan dan kemudian lahir. Saudara lihat, ada campur tangan Tuhan di situ dan kemudian ada kehebatan yang Tuhan berikan dan saudara lahir dengan bibit, dengan bekal sebagai pemenang. Nggak ada pemenang mundur, takut masa depan, takut gagal. Nggak ada istilah begitu. Makanya hari ini kita mesti melihat nih bagaimana Tuhan ya menciptakan dengan caranya yang ajaib. Dia membentuk kita, saudara dan saya. Yang kau buat dan jiwaku apa? Benar-benar menyadarinya. Nah, ketika saya jelaskan Bapak Ibu Saudara, nah kita bisa belajar dari sini. Oh iya, ternyata Tuhan seperti itu. Ya, kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan caranya yang ajaib, tetapi juga Dia memberikan kepada kita status sebagai pemenang. Terus, ya. Yang ke-15. Oke, cukup sampai 14 aja. Ini jadinya proses ya, mulai dari tulang-tulang muncul dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang kedua ini. Alkitab juga berkata bahwa saudara dan saya ditenun oleh Tuhan. Ditenun oleh Tuhan. Dan saudara tahu apa yang dimaksud dengan tenun? Kain tenun dengan kain printing harganya beda. Kalau kain printing dicetak, banyak langsung sama. Tapi kalau tenun beda. Makanya kenapa? Kain tenun itu lebih mahal. Karena diciptakan dengan tangan. Dengan cara yang khusus dan tidak sama. Kita sama statusnya sebagai manusia. Tetapi masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu yang membedakan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, lihat ya. Tuhan meminta kita dengan menenun, artinya Tuhan campur tangan, langsung Dia ambil alih, ambil dalam hidup kita langsung, dan nilainya itu bukan nilai yang umum, yang biasa, nilai yang luar biasa. Makanya kalau saudara beli batik tenun apa segala macam itu harganya mahal. Kenapa? Karena jarang yang pakai. Kalaupun sama motifnya, tetapi pasti ada perbedaannya sedikit. Pasti tidak sama. Namanya dengan tangan, pasti beda. Nah, kita mesti melihat seperti itu. Saya kasih kesaksian. Bapak Ibu Saudara, saya waktu tinggal di Karet Kubur ya, saya punya teman orang Tionghoa. Papanya ini gila main judi, punya anak 5. Hidup akhirnya susah, karena kalau bapaknya main judi ya, bapaknya main judi kalau pulang kalah itu, akhirnya dia ngamuk. Terus repotnya nih Bapak Ibu, orang kalau udah terikat judi, apa aja dijual di rumah. Sama kayak narkoba. Orang kalau udah kena tahu Bapak Ibu Saudara, itu kalau udah sakau nih, sakau itu udah nagih gitu ya Bapak Ibu ya. Dia apa aja dijual. Nah, bapaknya itu gila judi. Sampai Bapak Ibu di rumah tuh perabotan nggak ada, cuman piring sama gelas doang. Jangan lihat TV ada dijual. Terus main arisan istrinya dapat duit, beli TV, dijual lagi Bapak Ibu. Hati-hati tuh anak-anak muda, jangan coba-coba judi online tuh, hati-hati juga. Sekarang lebih gila pakai online lagi. Pakai handphone doang saudara bisa main judi sekarang. Apa semua lewat sini? Kemaksiatan, kejahatan semua lewat handphone hari ini. Betul? Semuanya. Saudara kalau nggak bawa hidup saudara nggak hati-hati, nah bisa berbahaya. Terutama anak muda. Saya percaya kalau kita yang sudah dewasa, kita masih punya pikiran untuk kita memikirkan hal-hal yang buruknya adalah tidak baik. Tapi kalau anak muda kadang-kadang didasarkan dari dasar kebutuhan, bersaing, tadi menilai, kompetisi. Kalau dengan saya pakai branded, maka saya akan diterima. Dan kemudian akhirnya gitu, main judi ya iseng. Dari iseng-iseng mama terikat. Nah, satu kali nih Bapak Ibu Saudara, ini kalau main judi, mamanya pasti digebukin. Kalau mamanya digebukin, kalau sampai mamanya luka, itu mamanya nggak main mengamati ke tetangga. Pernah kalau mamanya nggak saat ini keluarga 6 orang tidak makan, anaknya yang disuruh pinjam beras 1 retak. Nah, sekali datang ini keluarga ini ke rumah saya, nih. Nah, kami juga bukan orang kaya Bapak Ibu Saudara. Tadi saya bilang mama saya single mom itu dan sampai hari ini. Kehancuran rumah tangga yang amat dahsyat. Satu luka batin yang berat dialami mama saya, dan kami bukan orang kaya.
Tapi kami masih dalam keadaan kekurangan saja. Melihat ini nih, sahabat kami, itu belas kasihan itu bukan main Bapak Ibu Saudara. Itu kami ada dalam setiap hati kami gitu. Akhirnya kami tolong suka kasih beras 1 liter. Ini bukan maksud untuk dipuji, bukan. Tetapi cerita tentang kesaksian. Bagaimana pada akhir perjalanan sang anak ini. Saudara lihat ya. Akhirnya makan 1 liter untuk 6 orang. Adanya dua perempuan itu masih kecil-kecil. Kalau mau jajan, kalau setiap hari nih pulang sekolah, itu rumah dikunci, semua halamannya dikunci, pintunya dikunci. Buat apa? Supaya adik-adiknya kecil nggak lihat uang jajan. Zaman dulu kan ada jajanan, ada gulali, ada tukang agam yang di pinggir pikul begitu yang pakai susu coklat atasnya. Itu supaya nggak jajan seperti itu tuh, dikunciin saudara, karena nggak punya duitnya. Jadi satu kali dia datang begitu, ya. Kami kasih, dan dia makan rame-rame, itu pun masih kekurangan Bapak Ibu. Kalau sekolah dari Karet Kubur sampai Petamburan itu jalan kaki ini anak, nggak bawa bekal sama sekali. Itu teman sekolah saya naik bemo, dia jalan kaki, saya naik bemo sampai Tanah Abang naik sampai ke Petamburan, dia jalan kaki dari Karet Kubur sampai Petamburan. Kalau saya berangkat jam 6 sampai Petamburan itu jam 6.45. Kalau dia jalan kaki jam 5 pagi sampai ke Petamburan itu jam 6 lewat. Pulang pergi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ini anak nih Bapak Ibu Saudara ya, dalam perjalanan mungkin hati kecilnya suka menangis, sedih. Lihat nih Bapak nggak bertanggung jawab. Setiap hari main judi, kerja kagak apa kagak. Gambar dirinya rusak ini Bapak. Jam tajam dinding Bapak Ibu Saudara dijual. Oh jangan dia ada di gereja ini nih. Handphone bisa dijual nih, sama ini sama ini dijual nih. Dia jual nih semua habis nih, udah bisa dijual. Itu tuh orang tuh pada terikat judi. Nggak pernah menang Bapak Ibu Saudara. Itu kalau pulang bapaknya mukanya merah. Istrinya dikata-katain, kata-katanya udah lengkap semua. Dari binatang udah lengkap, cuma dinosaurus doang nggak pernah diucapin tuh istrinya Saudara. Disumpah-sumpahin bininya, anak-anaknya digebukin, anaknya nggak bersalah, tapi pelampiasannya ke anaknya. Nggak ada berisik nih, gua mau tidur nih. Dia panggil Aceh namanya. Aceh mau tidur nih. Sampai berisik awas. Bener, anaknya berisik keluar, digebukin anaknya. Ngeri Bapak Ibu Saudara, ngeri banget. Nah apa yang terjadi terus waktu demi waktu? Terus terakhir kali ya bapaknya memang mamanya pernah bilang ya, udah dah daripada begitu, mati aja dah, mati. Maksudnya tuh menyebut diri si istri ini ngomong sama mama saya sampai nangis begitu. Istrinya udah pulus kering, ininya tulang iganya udah kelihatan nih di sini nih. Udah cepat tua padahal usianya masih muda. Rambut udah acak-acakan, nggak keriting, uban kemana-mana, saudaraku. Baju daster pada robek, begitu. Memang keadaan seperti itu. Padahal dulu mamanya itu kembang yang di kota. Kembang maksudnya primadona. Yang cakep, paling cakep tuh di gang apa tuh, di Jembatan 5 tuh. Gang apa ya, ya lupa lah itu. Tapi dapatnya begini. Makanya dia bilang, lu mah nasibnya nggak bagus ya, nasibnya jelek ya. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya dia pernah bilang, mendingan mati aja dah. Tapi kalau mati, mikir anak-anak masih kecil. Dia bilang begitu. Udah gak tahan hidup, dia bilang. Tapi saudara tahu anaknya belajar sungguh-sungguh. Terutama teman sekolah saya. Ini anak Bapak Ibu Saudara, karena memang gak punya duit ya. Lihat bapaknya begitu. Zaman dulu tuh ngompak. Ntar kita colokin mesin air langsung bunyi langsung buka keluar. Ngompak kodok. Kucu bawa sekolah ngompain buat adiknya, buat emaknya gitu. Nah singkat cerita dia belajar terus Bapak Ibu. Ini anak, dia nggak mau menerima kenyataan ini dengan seperti ini aja. Dia harus keluar, dia harus berjuang. Ya ini anak punya gambar diri yang bagus, dia punya mindset yang baik. Dia belajar di tengah-tengah pintu rumah dikunci begitu karena supaya nggak ada yang jajan. Dia belajar, dan anak ini pintar prestasi. Saudara tahu, dia selalu jual keras di tempat saya. Teman SMP saya dapat keringanan masuk ke SMA Battle. Lanjut dengan saya. Uang sekolah nggak usah bayar, saking bawa nama baik Battle. Peringkat tertinggi di DKI dari keluarga yang hancur-hancuran. Masuk BINUS Bapak Ibu Saudara, gratis dibayar sama BINUS. Nggak usah bayar, lolos. Belum pernah ada tes hasil sampai 4, dia 4. Belum pernah ada tes yang sampai 100, dia 100 di BINUS waktu itu, tahun 92. Karena satu angkatan dengan saya tahun 92. Lihat Bapak Ibu Saudara. Belum lulus nih Bapak Ibu Saudara, udah jadi asisten dosen. Begitu selesai,
Si IMB apa HSBC Singapura, udah booking dia. Saya mau dia, yang lain enggak, dia doang. Begitu lulus, wisuda gaul dia musik gitu, pakai toga, berangkat ke Singapura. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia sukses sampai hari ini. Dia jadi orang Indonesia yang pegang bank di Singapura, bank adalah HSBC mungkin, yang jadi pusat Bank Indonesia. Dan itu teman sekolah saya yang dulu sekolah jalan kaki, baju seragam 3 tahun gak pernah ganti, sepatu di sol kiri kanan depan belakang ditambal pakai bahan kain yang lain. Dulu kan pakai sepatu capung di zaman dulu. Dia berhasil hari ini. Lihat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia keluar dari zona itu. Dia bawa adik-adiknya sekarang hidup mapan. Dia bisa jadi tanggung jawab. Bapaknya akhirnya meninggal. Mamanya masih panjang umur yang biasa digebukin sama bapaknya hari ini. Papanya nggak sempat melihat anaknya berhasil. Karena bapaknya udah meninggal terlebih dahulu. Banyakan dosa dia sama istrinya, sama anak-anaknya. Nggak pernah dia menafkahi bapaknya itu sepeser pun. Dan memang saya berharap jangan dinafkahi dari uang judi yang uang haram itu. Saya selalu ke jemaat bilang, awas saya dengar ada jemaat main judi. Awas. Ancam. Betul Bapak Ibu Saudara. Apalagi pelayan Tuhan. Angkat tangan di depan mimbar, nangis-nangis tuh. Kalau doa ibadah doa malam tuh, sujud-sujud begitu. Nyata lu main judi online. Lebih baik gak usah pelayanan lah, merusak. Nah dia keluar, dia kok ketemu saya, thank you ya Dad. Dia peluk saya Bapak Ibu Saudara, saya bilang, thank you. Sama mama saya tante apa sopan kan. Dia tahu orang-orang yang berjuang di tengah-tengah kesulitannya dia dulu. Tapi apakah dia melupakan Tuhan? Tidak. Dia ingat ini semua karena Tuhan. Dia bilang, lihat tuh. Jangan Bapak udah brengsek, udah nggak benar nih Bapak Ibu. Ya ini saya ngomong ya buat mereka nih, Bapak, dia orang tuanya dia. Yang nggak benar nih memang nggak benar banget. Jangan kitanya udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah kitanya diam aja, udah pasrah aja. Saya paling nggak suka dengan kata pasrah. Makanya kan ada suka pendeta bilang ngomongnya, ya hidup ini kita mengalir aja gitu. Artinya udah terima aja begini aja begitu. Nggak bisa mengalir. Keluar. Jangan sampai kita ke bawah arus gitu. Kita keluar dong, menyelamatkan diri. Untuk kita apa? Untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa berpotensi, untuk kita bisa hasil, keluar dari arus itu. Begitu. Ada aktif, ada upaya, berusaha begitu. Jangan biarkan diri kita nganyut tanpa kejelasan. Kemana kita mau nyangkut nih? Maaf ya, emangnya sampah yang gampang dibawa arus kemudian nyangkut di mana kita nggak tahu. Kita harus keluar dari itu. Lawan arus Bapak Ibu Saudara. Keluar. Nah ini satu contoh nih, dia bisa berhasil. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang dahsyat mengizinkan dia hadir untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat itu di dalam hidupnya. Dia berdosa di hadapan Tuhan? Tidak. Tapi dia menjadi anak yang membanggakan buat Tuhan, membanggakan keluarganya. Itu yang saya mau. Sekalipun keluarga kita berantakan, orang tua kita KDRT, orang tua kita setiap hari kata-katanya kutuk menurut. Maaf ya Bapak ya, setan lu dasar perempuan, setan apa? Lu dasar lu laki-laki bodoh, oh maaf kayak suka begitu ya Bapak Ibu. Anak kadang-kadang gak damai sejahtera, kayaknya pengen keluar dari rumah itu, Tuhan saya gak nyaman, saya mau keluar dari rumah ini, saya mau keluar. Kenapa saya harus ada di rumah ini? Buat anak yang mindsetnya jelek nanti dia akan tiru di dalam pernikahan rumah tangganya. Dia akan contoh papa mamahnya. Oh ternyata cara menaklukkan perempuan begitu ya, saya tampar perempuan, suruh jambak perempuan seperti itu. Dia akan lakukan itu. KDRT melahirkan KDRT lagi terus. Lihat kalau anak kasar, dari mana dia dapatkan? Apakah di sekolahnya? Sekolah kan cuma tempat dia datang. Dari rumahnya, sama lingkungannya, dibentuk seperti itu. Ya, suka ngomong-ngomong kata-kata binatang ke teman-temannya, begitu. Dari mana? Ya, bapaknya nih ngajarin ini begini nih. Lu jangan merokok, jangan mabok-mabokan. Wih, bapaknya pulang merokok mabok, bagaimana? Sekarang vape dilarang nih karena mengandung narkoba katanya. Katanya begitu. Lihat bapaknya ngelepus terus. Ya Samsung bisa 3 bungkus di atas meja. Ngelepus, saya dari kiri pindah ke tengah, pindah ke kanan, pindah lagi di bibir kanan, pindah ke tengah. Begitu aja, kayak goyang nomere, putar ke kiri, putar ke kanan, balik ke tengah begitu. Saudara, diajarin begitu anaknya. Anaknya merokok juga. Sekarang kita marahin anak kita, jangan merokok. Bagaimana sih merusak kesehatan? Ya papa merokok. Bapaknya pelayan firman Tuhan, nggak pernah berdoa buat anaknya. Doain orang senang, anaknya nggak pernah didoain. Coba saudaraku, dia melayani orang, anaknya bagaimana?
Saudara, apa anaknya nggak berontak? Papa doain anak orang mulu, anaknya sendiri apa dia didoain? Kalau ada protes kayak begitu, teguran soal Tuhan sebenarnya itu buat kita. Bapak Ibu, gambar diri kita harus sejalan dengan Kristus. Keteladanan Kristus harus kita hidupi. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga, bagaimana caranya kita memulihkan gambar diri, Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 12. 2 Korintus 5 ayat 12. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kita 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah kita lewati, udah ketinggalan. Dia udah ada di Cikampek, udah lewat sana. Kita kan udah ada di Bandung nih, udah lewat, kita udah buang jauh-jauh. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah kita ciptaan baru. Dalam hal apa kita ciptaan baru? Pertama, dalam perubahan status. Status kita pertama adalah sebagai anak Allah, yang pertama. Yang kedua sebagai apa? Yang kedua sebagai orang percaya. Yang ketiga sebagai bencana di mata Tuhan. Saudara, dulu mungkin kita adalah orang yang kurang beruntung. Papa mama kita, ya, rumah tangganya tidak bahagia. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati. Jangan kita berpikir, ya udahlah beginilah, saya akhir dari keluarga yang sudah seperti ini. Ya udah, saya mungkin hanya menerima nasib yang seperti ini. Enggak boleh begitu. Saudara, bejana itu tadinya rusak, Tuhan ambil, dibentuk ulang, diperbaiki, direndam dalam air, kemudian mulai dibentuk lagi, dibentuk ulang. Tadinya kurang bagus karena pecah-pecah, retak dan seterusnya. Akhirnya Tuhan buat menjadi bejana yang indah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yang lalu sudah lewat, jangan kembali ke masa lalu. Kita harus lihat nih, hidup kita sekarang ke depan, bukan ke belakang. Fokusnya adalah ke depan. Udah, berjalan aja terus seperti yang Tuhan sudah kasih. Untuk kita apa? Melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jangan kita mundur balik kepada kehidupan yang lama. Jangan kenapa kita bilang bahwa Tuhan, saya gak bahagia. Itu sebabnya hari ini saya hidup gak bahagia. Rasa-rasanya saya hidup gak bisa maju karena papa saya juga bukan orang yang hebat. Nah, saudara, ini yang sekali menjadi penghambat. Keluar, kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara, dulu ada lagu pop banget dari Ade Manohutu ya. Saudara mungkin nggak kenal Ade Manohutu yang generasi muda. Itu pendeta yang mantan penyanyi pop Indonesia. Dalam lagunya dia katakan, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, lagunya itu. Saya suka banget lagu itu. Tahun 90-an di era jayanya Betani. Ya, dia bukan Betani, dia GBI sendiri ya waktu itu. Nah, dia ciptain lagu ini. Waktu saya naikkan nyanyi lagu ini, saya kembali teringat masa-masa kecil saya. Jadi setiap kali gereja menaikkan lagu ini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa tahan, setahan-tahannya saya bisa kuat. Itu air mata pasti meleleh. Air mata itu pasti keluar, pasti saya terisak-isak walaupun saya tidak menjerit-jerit. Wah, nggak begitu. Walaupun itu boleh. Tapi saya menangis, saya bertahan, nggak kuat juga, jebol juga. Saya menangis kenapa? Satu kalimat yang saya selalu ingat ada, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku kata Tuhan. Jadi lihat nih saudara, ya mungkin itu tadi saya anak dari seorang anak yang lahir tanpa kasih sayang papa, yang rumah tangganya berantakan hancur, anak dari seorang yang mamah, seorang yang bekerja di sebuah restoran doang, gitu ya. Banyak hal yang saya alami, tetapi saya selalu melihat kehidupan saya. Nah, sejahat-jahatnya orang menghakimimu, sejahat-jahatnya orang membulimu dengan baik, bahwa di mata Tuhan kau mulia, kau berharga di mataku. Jadi waktu saya dengar lagu itu, terhapus semua memori ingatan saya tidak baik. Orang-orang yang menyakiti saya bahkan dari keluarga dekat. Kalau dulu saya Bapak Ibu Saudara mau nonton film Unyil ya, mau nonton tinju Mike Tyson lawan dulu Michael Spink atau siapa begitu, nonton Elias Pikal lawan Yoni Yudochun. Ini hordeng nih Bapak Ibu Saudara, ini ditutup nih dari dalam. Padahal nonton nggak bisa dengar suaranya, cuma dari balik kaca doang. Saya tertolak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semua masyarakat tetangga-tetangga sekitar mengucilkan saya. Warga miskin, Cina miskin, kinsu, namanya kinsu tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ada dengar istilah kinsu, ya saya ingat nih kembali ke dulu. Tapi saya nggak mau hidup di masa lalu itu. Kinsu itu singkatan dari Cina susah. Tidak susah. Dan tidak susahnya itu sekarang berdiri atas mimbar, memberitakan tentang kekayaan kasih Kristus. Nah saudara, waktu saya nonton begini, langsung ditutup. Kenapa saudara? Karena bapak saya tukang kawin.
Mama saya anak seorang janda, saya orang janda, mama saya janda. Dan semua penilaian negatif. Jadi ditutup. Sedih gak? Sedih. Secara kalau saya boleh milih, saya nggak mau lahir seperti itu. Tapi apakah saya akhirnya bunuh diri? Kemudian saya ODGJ, saya depresi, kemudian saya akhirnya berontak sama mama saya, kemudian saya melakukan satu tindakan yang nggak baik dengan mama, kan enggak. Akhirnya saya berserah. Waktu saya menemukan Kristus dalam hidup saya, berubah semuanya sampai hari ini. Dan lagu itu mengingatkan kepada saya, nah, kamu berharga di mata. Yang ngomong siapa? Tuhan. Kita ditolak manusia, nggak apa-apa. Kita direndahkan manusia, it's okay. Ya, kita dipermalukan manusia, yes, nggak apa-apa juga. Asal kita jangan ditolak Tuhan. Asal kita jangan dipermalukan Tuhan. Tuhan memang nggak pernah memalukan kita. Makanya Tuhan bilang apa? Jiwa yang hati yang hancur, jiwa yang gemuk tidak kau pandang hina. Datanglah kepada Tuhan. Anak-anak muda bangkit. Saya percaya dari mimbar ini, dari tempat ini saya percaya kalian anak-anak muda hari ini, kau akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Kau akan sukses berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang ini dalam hidup. Jangan punya gambar diri yang rusak. Iblis selalu mendakwa dengan gambar diri yang rusak. Tapi di mata Tuhan kau orang hebat. Tuhan ciptakan, izinkan kau lahir hari ini, hidup hari ini, usia 18, 19, 20 tahun, bahkan sampai 70, 80 tahun ke depan. Itu Tuhan membuatmu berhasil, mau sukses dalam apapun yang Tuhan percayakan. Nah, bisa saja kau kembali hari ini nanti ke daerahmu, atau kau ada di Jakarta nanti kau menjadi orang yang sukses. Kau bisa saja jadi menteri, anggota DPR, kau bisa jadi pendeta yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Semua pasti bisa kita raih. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Buang gambar yang dirusak itu, karena itu akan mematikan potensi dalam hidup. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk mensyukuri ya Bapa, di mana kami boleh kembali diingatkan tentang bagaimana gambar diri setiap kami. Tuhan, kami selalu mengingat dan percaya bahwa kami sebagai anak raja, bahwa Tuhan ciptakan kami bukan sebagai sebuah produk yang gagal, tetapi sebagai produk yang berkualitas, karena Engkau sendiri yang menciptanya yang sangat berkualitas itu Tuhan.